Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang nusyuz. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil mawdaji wadribuhunna Fa'in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kaum lelaki sebagai pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan mereka dari wanita. Juga karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka, maka wanita yang solehah yaitu yang taat kepada Allah dan memelihara diri sebagaimana yang dipelihara oleh Allah ketika tidak ada suami. Dan wanita yang kamu khawatirkan musuhnya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkan mereka dalam tempat tidur. Dan pukullah mereka pukulan yang tidak melukai. Maka jika telah kembali taat, patuh, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk melakukan hukuman-hukuman yang lainnya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika suami mengajak istrinya tidur di ranjangnya, mendadak menolak sehingga semalam murka suami padanya,
maka istri itu dikutuk oleh malaikat hingga pagi. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tiada seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersama di tempat tidurnya, tiba-tiba ditolak oleh istrinya, melainkan malaikat yang di langit akan murka pada istrinya itu sehingga ia dimaafkan oleh suaminya. Yakni selama suami masih murka, maka Allah tetap akan murka padanya. Sabda Nabi besar Muhammad SAW yang artinya, 3 macam orang yang tidak akan diterima oleh Allah sholat mereka. Bahkan semua amal kebaikannya tidak diangkat ke langit. Yang pertama, hamba yang melarikan diri dari majikannya sehingga kembali pada majikannya. Kedua, istri yang dimurkai oleh suaminya sehingga rela padanya. Ketiga, dan orang mabuk homer sehingga sadar. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya tetap berada dalam murka Allah sehingga kembali ke rumahnya atau dimaafkan oleh suaminya. Di lain riwayat, dikutuk oleh semua malaikat di langit dan semua apa yang dilaluinya selain manusia dan jin sehingga kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, tiap wanita yang berharum-harum kemudian keluar melalui suatu kaum supaya tercium bau harumnya pada kaum itu, maka ia telah berzina. Dan tiap mata yang melihat itu berzina. Rasulullah SAW bersabda, jika istri itu berkata pada suaminya, belum pernah saya merasakan kebaikan darimu, maka berarti telah gugur amalnya. Rasulullah SAW bersabda, tiap istri yang minta cerai pada suaminya tanpa apa-apa, yakni tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka haram atasnya bau surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya melihat neraka mendadak kebanyakan penghuninya wanita. Yang demikian ini karena kurang taat pada Allah dan Rasulullah dan suami mereka, dan selalu berhias jika akan keluar rumahnya dengan memakai pakaian yang mewah dan berhias dengan kecantikan untuk menimbulkan fitnah pada orang-orang. Maka jika selamat untuk dirinya, maka orang-orang tidak selamat darinya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita itu sebagai aurat. Karena itu tahanlah mereka di dalam rumah. Sebab mereka jika keluar di jalanan lalu ditanya, hendak kemana? Jawabnya akan sambang orang sakit atau akan melawat orang mati, maka lalu ia digoda oleh setan sehingga ia membuka lengannya. Dan seorang wanita tiada mendekat kepada Allah dengan suatu amal yang lebih baik daripada tinggal di rumah, beribadah pada Allah dan taat pada suaminya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, apakah kamu tidak malu? Apakah kalian tidak mempunyai rasa cemburu? Sehingga seorang itu membiarkan istrinya keluar berkeliaran di hadapan kaum pria, sehingga dapat dilihat
dan melihat mereka. Juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa istri yang taat pada suaminya dimintakan ampun oleh burung di udara dan ikan di laut dan malaikat di langit, juga matahari dan bulan, selama istri itu diridhoi oleh suaminya. Dan tiap istri yang melanggar suaminya, menentangnya, maka dilaknat oleh Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Dan tiap istri yang bermuka masam pada suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia dapat menertawakan suaminya. Dan tiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya dikutuk oleh malaikat sampai kembali. Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 macam wanita di dalam neraka. Yang pertama, wanita yang kecil lidahnya terhadap suaminya. Jika tidak ada suaminya, tidak dapat menjaga dirinya, dan jika suaminya hadir, diganggu dengan lidahnya. Yang kedua, wanita yang memaksa pada suaminya di luar kekuatan suaminya. Yang ketiga, wanita yang tidak mengurung dirinya dari orang-orang laki-laki yang bukan mahram dan selalu keluar rumah dengan berhias. Yang keempat, wanita yang tidak ada kerjanya kecuali makan, minum, dan tidur. Malah sholat, tidak taat pada Allah dan Rasulullah dan suaminya. Ali radhiyallahu an berkata, saya bersama Fatimah radhiyallahu an masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ia sedang menangis terseduh-seduh. Maka saya tanya, apakah yang menyebabkan tangismu ya Rasulullah? Jawabnya, hai Ali, pada malam Isra'ku ke langit, saya telah melihat wanita-wanita umatku yang tersiksa dengan berbagai macam siksaan. Karena itulah aku menangis, karena melihat siksanya mereka dan sangat ngeri dan berat. Yang pertama, saya melihat wanita yang digantung dengan rambutnya sehingga mendidih otaknya. Yang kedua, saya melihat wanita digantung dengan lidahnya sedang air panas mendidih dituangkan di tenggorokannya. Yang ketiga, dan saya melihat wanita yang diikat kedua kakinya ke teteknya dan kedua tangannya ke ubun-ubunnya. Yang keempat, dan saya melihat wanita yang tergantung dengan teteknya sedang digigit oleh ular dan kalajengking. Yang kelima, dan saya melihat wanita yang kepalanya kepala babi dan badannya badan himar, tersiksa dengan 1000 macam siksa. Yang keenam, dan saya melihat wanita berupa anjing sedang api masuk dari mulutnya dan keluar dari tuburnya, sedang malaikat memukul kepalanya dengan pukulan dari api. Kemudian bangkitlah Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an bertanya, ya Habibi, ya Rasulullah, apakah amal perbuatan mereka itu sehingga tersiksa sedemikian berat itu? Jawab Nabi Muhammad SAW, wahai putriku, adapun yang tergantung dengan rambutnya, maka itu wanita yang tidak menutup rambutnya dari orang-orang laki yang bukan mahram. Adapun yang tergantung pada lidahnya,
maka itu wanita yang suka mengganggu suaminya atau ngomel-ngomel. Adapun yang tergantung dengan teteknya, maka itu istri yang mengotori tempat tidur suaminya. Adapun wanita yang terikat kaki ke teteknya dan kedua tangan ke ubun-ubunnya serta digigit oleh ular dan kala, maka itu istri yang tidak suka mandi janabat dan mandi haid dan mempermainkan kewajiban sholat. Adapun yang kepalanya berkepala babi sedang badan bagaikan himar, maka istri yang suka mengadu domba dan pendusta. Adapun wanita yang berupa anjing sedang api masuk dari mulut dan keluar dari pantat, maka itu wanita suka mengungkit-ungkit pemberiannya dan iri hati, hasad, dengki. Wahai putriku, hati-hati istri yang tidak taat pada suaminya. Peringatan nusut kesombongan yang dianggap oleh ulama termasuk dosa besar itu seperti menolak suaminya dari bersetubuh atau menyentuh badannya, atau karena keluar dari rumah tanpa izin suaminya, kecuali jika keluar untuk hukum yang wajib baginya. Bahkan dalam hal ini ia harus keluar. Dan haram atas suami melarang jika akan keluar untuk belajar hukum-hukum yang wajib atasnya dalam agama. Jika suaminya tidak sanggup mengajarinya. Juga termasuk nusut jika istri menolak untuk pindah bersama suaminya atau menutupi pintu terhadap suaminya yang akan masuk, dan juga dengan minta cerai. Maka bila terjadi salah satu daripada hal-hal yang menimbulkan nusut itu, walau sebentar, maka tidak berhak menerima belanja pada hari itu. Atau bagian tidurnya, bahkan suami berhak menghukumnya di tempat tidur sampai baik kembali. Maka suami berhak memboikotnya di tempat tidur sampai baik kembali walau beberapa tahun jika tidak juga baik. Dan boleh bagi suami memukulnya dengan pecut. Dan istri yang sedemikian dikutuk oleh malaikat yang tidak pernah maksiat walau sekejap mata, dan istri itu akan disiksa oleh Allah di tempat yang sangat hina. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Bagi kaum istri, hati-hati, hendaklah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suami selama perintah suami itu baik, agar tidak disiksa oleh Allah besok di hari akhir di tempat yang sangat hina. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga istri-istri yang solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami, menjadi wanita yang berbahagia, selamat di dunia sampai surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap istri yang bermalam diridhoi oleh suaminya, maka ia akan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Jika istri itu telah mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa pada bulan Ramadan dan menjaga kemaluannya dari yang haram dan patuh taat pada suaminya, maka akan dipersilahkan masuklah ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah saya beritakan padamu bakal istrimu di surga? Jawab sahabat, baiklah ya Rasulullah. Maka sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tiap istri yang kasih sayang dan banyak anak. Dan bila ia marah atau diganggu atau dimarahi oleh suaminya, lalu ia menyerahkan dirinya dan berkata, inilah tanganku terserah padamu. Saya tidak akan dapat tidur sehingga kau rela padaku. Aisyah radhiyallahu an berkata, wahai para wanita, andaikan kalian mengerti kewajibanmu terhadap suamimu, niscaya akan terjadi seorang istri mengusap debu dari kaki suaminya dengan mukanya. Dan seorang istri harus mengerti bahwa ia milik suaminya, sehingga tidak berhak mempergunakan harta kecuali dengan izin suaminya. Seharusnya seorang wanita selalu malu dari suaminya dan menundukkan matanya dan patuh taat pada perintahnya dan diam kita ketika suaminya bicara dan menyambut kedatangannya dan mengantar jika akan pergi sampai keluar dan selalu menyiapkan dirinya untuk kepuasan suaminya, menjaga bau mulut dan badan, serta berharum-harum dan berhias di hadapan suaminya, dan tidak berkhianat ketika tidak ada suami, dan menghargai keluarga dan kerabat suaminya, bahkan membesar-besarkan pemberian suami meskipun sedikit. Juga harus bagi wanita yang takut kepada Allah, rajin patuh terhadap suami, sebagaimana taat pada Allah dan mengharap ridhonya, sebab di situ juga terletak surga atau nerakanya. Demikian tentang pengajian tentang suami istri, tentang nusuk. Semoga bermanfaat, menambah ilmu bagi suami istri, sehingga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia, selamat di dunia sampai surga. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.